Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seorang perempuan menjadi korban perampokan di Jakarta Timur pada 7 Desember lalu. Saat hendak melaporkan peristiwa yang dialami ke Polsek Pulau Gadung, korban mengaku laporannya ditolak polisi dan malah dimarahi. Setelah viral, anggota polisi yang menolak laporan itu telah dimutasi dan diperiksa oleh Propam. Viral, video seorang perempuan bernama Meta Kumalasari menjadi korban perampokan di Jalan Sunan Sedayu, Jakarta Timur saat hendak menuju rumahnya di kawasan Pulau Gadung setelah mengambil uang di ATM. Namun saat korban melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Metro Pulau Gadung, korban mengaku laporannya ditolak polisi. Saat melapor, korban mengaku justru ditegur polisi karena mengambil uang tunai dalam jumlah banyak di ATM. Sempat laporan. Nah, dari Polsek Pulau Gadung, saya cuma ditanyain yang hilang apa aja sih, katanya gitu. Saya sebutin lah beberapa ATM, sekitar 5 ATM saya sebutin, kartu kredit. Terus dia tanya, hilangnya kapan? Barusan, Pak. Nah, terus dia nggak tanya atau panjang lebar, langsung bilang, lagi Ibu kenapa sih punya ATM banyak-banyak? Nah, saya merasa kecewa loh, itu kan hak saya dong punya ATM berapa banyak. Emang Ibu nggak tahu apa artinya tuh banyak loh, gede. Saya aja punya ATM cuma 2, Mandiri sama BRI. Beliau menyampaikan demikian. Maksud saya sedang kesusahan, bukan wewenangnya Bapak bicara seperti itu. Dan saya tidak diarahkan harus lapor demikian buat berita acara atau apa. Saya hanya dikasih bukti untuk laporan hilang saja gitu. Dan beliau langsung ninggalin saya naik lantai 2. Setelah video korban viral, Kapolres Jakarta Timur pun memberikan perhatian. Kini anggota Polsek Pulau Gadung telah dimutasi dan diperiksa Propam. Pada pelaku sendiri kita sudah melakukan pemeriksaan secara intensif ya, dan sudah kita mutasikan dalam rangka pemeriksaan untuk tidak mengganggu jalannya proses pemeriksaan oleh Propam Polres Jakarta Timur. Terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota, tentu saya selaku Kapolres Jakarta Timur meminta maaf kepada masyarakat. Untuk kemudian saya akan perbaiki dan kami akan menghukum oknum atau tugas yang tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa berempati atau melanggar SOP. Sebelumnya, video aksi perampokan diunggah oleh korban di akun Instagramnya. Korban mengungkapkan kronologi perampokan yang dialaminya di Jalan Sunan Sedayu, Jakarta Timur pada Selasa 7 Desember lalu. Awalnya, korban mengambil uang di ATM sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban berkendara pulang. Di perjalanan kendaraan korban didekati oleh 2 sepeda motor, lalu salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobilnya sambil berteriak ke arah korban. Saat itu, korban berhenti dan salah satu pelaku bermotor menghampiri korban lalu menunjuk mobil bagian belakang. Korban pun turun untuk melihat kondisi bagian belakang mobilnya. Saat korban turun dari mobil, pelaku lainnya mengambil tas melalui pintu mobil sebelah kiri. Korban mengaku kehilangan sejumlah surat penting dan uang tunai sekitar 4 hingga 7 juta rupiah. Setelah insiden perampokan itu, korban mengaku sempat melapor ke Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta Timur, Sumantri, Metro TV. Ya, kembali lagi terjadi penolakan pelaporan kasus dan korban justru dimarahi oleh polisi. Apa sebenarnya yang terjadi dalam institusi Polri? Kami akan bahas hal ini bersama 2 orang narasumber. Pertama ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan juga ada Penasihat Indonesian Police Watch IPW Johnson Panjaitan. Selamat malam Pak Beni. Bang Johnson, apa kabar? Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, sehat selalu. Baik, saya ingin ke Bang Johnson terlebih dahulu. Dalam waktu yang berdekatan bermunculan kasusnya viral di media sosial bahwa ada penolakan dari kepolisian, dari teman-teman kepolisian terhadap seseorang yang mengaku sebagai korban pelaku kejahatan, tetapi nyatanya ditolak, kemudian juga justru ada yang dimarahi. Apa yang terjadi Bang Johnson? Ya, menurut saya ini fatal ya, karena polisi itu dengan terang-terangan tidak menjalankan tugas pokoknya untuk melayani dan melindungi ya, apalagi
di TV-TV selalu dimunculkan bahwa Polres Jakarta Timur punya pasukan yang jago tuh, backbone. Jadi kalau kayak begini kan rakyat lihatnya udah kayak film India ini. Polisi itu kayak cuma jagoan di film, tapi giliran rakyatnya kena rampok malah ditolak. Tapi substansi kan ini udah ditindak ya, tapi substansinya harus dijawab. Apakah memang Polres itu bisa dengan cepat menangkap pelakunya? Itu yang lebih penting menurut saya. Demi keadilan buat korban. Yang lebih penting juga adalah aduan itu benar-benar dilayani, Bang Johnson. Ya, karena itu kan tadi saya katakan kan fatal. Jadi aduan itu harusnya diterima. Jadi orang yang menolak itu ditindak ya. Apalagi dia melakukan 2 kesalahan, selain menolak, dia malah memarahi. Ya, karena itu tadi saya katakan dia tidak melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan perintah undang-undang ataupun SOP dan lain sebagainya lah. Ya, tapi yang juga jauh lebih penting bukan hanya menindak si polisinya, tapi substansinya itu, pelakunya itu dikejar tuh, backbone itu coba digerakkan itu, jangan cuma ada di film-film. Oke. Bang Johnson, kita tahu sebenarnya cerita-cerita seperti ini bukan 1-2 kali ini saja terjadi. Sebenarnya apa dan bagaimana tupoksi ini selama ini dijalani oleh teman-teman kepolisian sampai di sektor terendah? Ya, sebenarnya pelaporan itu kan sektor yang paling depan ya, di dalam rangka melayani ya. Tapi kalau sudah kejahatannya terjadi, ini kan situasinya emergensi. Jadi dia selain harus melayani, melindungi dan bertindak ya. Apalagi kalau misalkan itu kejahatan yang bisa mengancam nyawa, ya justru tindakannya harus lebih mengayomi dan melindungi. Perspektif korbannya juga harus dilakukan, reaksinya juga harus cepat ya kan, karena yang dipertontonkan selama ini kan Polres Jakarta Timur punya pasukan yang hebat-hebat nih dalam rangka menyikat kejahatan jalanan kan begitu. Tapi di kasus ini boro-boro nyikat kejahatan jalanan, nerima laporan rakyat aja nggak bisa, atau menolak malah marah-marah. Emang bapak moyangnya yang punya Oke, baik. Saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, tadi Bang Johnson mengatakan pelayanan ini, pengaduan ini justru sektor yang paling depan, tetapi ternyata ini yang bisa mencoreng seluruh institusi kepolisian. Apa yang sebenarnya terjadi kalau menurut Anda, Pak Beni? Ya, betul sekali. Saya sependapat dengan Bang Johnson bahwa orang datang ingin melapor atau mengadu, itu tentunya sudah stres dan penuh masalah. Tentunya mengharapkan ada empati, ada pelayanan yang baik, ramah dan cepat. Nah, ketika yang diterima adalah omongan yang tidak mengenakkan seperti itu, maka orang akan tambah stres dan tambah kesal. Nah, ini kalau sedikit saya sampaikan hasil klarifikasi kami, bahwa pelapor datang ke Polsek, kemudian di dekat tiang bendera tempat apel itu ketemu dengan anggota yang melakukan pelanggaran ini. Di situ terjadi dialog dan keluarlah kata-kata itu. Namun kemudian setelah itu ibu ini diterima laporannya, dibuatkan surat keterangan kehilangan atas surat-surat yang hilang, kemudian besoknya dilanjutkan dengan laporan soal perampokannya. Jadi ini ulah oknum yang pertama kali ketemu ibu inilah yang membuat kemudian si ibu ini marah. Ini tentunya satu pelanggaran dan ini perlu dilakukan penindakan. Kami mendukung apa yang dilakukan oleh Kapolres, langkah cepat, dan kami juga mengapresiasi Kapolsek Pulau Gadung yang sudah datang ke kediaman pelapor bersama pelaku untuk minta maaf dan mengklarifikasi. Oknum ini bertugas sebagai apa, Pak Beni? Sebenarnya kabarnya kan bukan yang memang ditempatkan di sentra layanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, Pak. Ya, dia anggota Bintara Reserse yang sedang berada di dekat lapangan yang pertama kali ditemui oleh ibu ini dan memberikan komentar yang tidak pantas, tidak tepat, dan itu sangat merusak citra Polri. Ya, permasalahannya adalah ketika seseorang ingin melaporkan kejadian dugaan pelanggaran pidana ke kepolisian, siapapun orang yang ditemui dianggap layak untuk menerima aduannya, begitu Pak Beni. Sebenarnya prosedurnya seperti apa, Pak? Ketika di Polsek atau di Polres, ketika ada orang yang ingin datang, apakah harus memang
ditransfer, dideliver ke SPKT atau memang sebenarnya bisa dilayani oleh siapa saja anggota yang hadir yang ada saat itu? Semua anggota yang ada di Satker itu, Polsek, Polres atau Polda, ketika ada orang datang dan bertanya, saya ingin melapor tentang satu kasus, kemana? Ini harusnya diantar, ditunjukkan untuk nanti laporan itu ditampung dan ditindaklanjuti. Ya. Karena dalam Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian, anggota Polri itu dilarang untuk menolak laporan tanpa alasan yang jelas. Mungkin sederhananya begini ya Pak Beni ya, seperti kita mungkin datang ke kantor bank, kemudian bertemu dengan security yang ada di pintu depan, kemudian diarahkan ke customer service-nya. Seharusnya seperti itu ya sederhananya. Ini kan layanan, mungkin sama ketika kita ingin membuat SIM atau laporan kehilangan di Polres yang pernah saya alami juga, sebenarnya sudah mirip ketika kita datang ke kantor-kantor perbankan Pak. Tetapi ini yang terjadi justru sebaliknya, mundur lagi ke belakang Pak Beni. Betul, jadi karena melayani masyarakat, maka harusnya petugas yang ada di Satker itu siapapun, itu sudah diberikan arahan, briefing, pembinaan tentang bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Orang yang datang ke kepolisian itu punya masalah. Jadi yang menerima harus ada rasa empati, ramah, kemudian memberi solusi, menunjukkan kemana dia harus melapor atau harus bertemu dengan siapa. Ya, Pak Beni dan juga Bang Johnson, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu Kapolri pernah mengatakan tak segan-segan akan potong kepala terkait pucuk pimpinan Polri di tingkat sektor, di Polres, Polda, siapapun yang diduga melakukan pelanggaran. Bagaimana tanggapan Bang Johnson, bagaimana tanggapan Pak Beni terkait layanan aduan dari masyarakat? Nanti dijawab usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Ya, itu pernyataan tegas Kapolri, kalau ekornya bermasalah, kepalanya yang dipotong. Pak Beni, perlukah sampai seperti yang disampaikan Kapolri tadi? Pak Beni? Saya? Iya, silakan Pak. Iya, tadi keputus, maaf. Saya sependapat bahwa perlu ada tanggung jawab atasan langsung, karena dialah yang tahu perilaku anak buahnya dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana pengawasan dilakukan, kemudian satu lagi, apakah yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan ini melakukan langkah-langkah untuk pencegahan. Artinya, dengan arahan dari Kapolri yang tegas keras, ini tentunya ditindaklanjuti dengan evaluasi apa yang selama ini sudah dilakukan. Kalau kurang harus ditingkatkan. Kemudian pengawasan juga harus diintensifkan. Karena kalau atasan sendiri tidak tahu apa aktivitas anak buahnya, perilaku anak buahnya, maka potensi untuk terjadi pelanggaran seperti ini akan terjadi terus. Oleh sebab itu saya mendukung dilakukannya evaluasi sejauh mana perilaku anggota ini diketahui oleh atasannya. Kemudian atasannya apakah sudah melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejadian seperti ini. Artinya arogansi dari anggota, sikap kasar, kemudian tutur kata yang tidak sopan kepada orang lain, ini tentunya bisa dipantau oleh atasannya sendiri. Iya. Jadi setuju ya Pak Beni, tidak cukup dengan ekornya saja yang kemudian ditindak, diperiksa propam atau dimutasi seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Ada satu hal yang menurut saya perlu dilakukan adalah pemeriksaan psikologi. Adakah orang ini sedang bermasalah? Sehingga nanti putusan apapun yang diambil sudah objektif dan ada solusi. Artinya tidak kemudian semata-mata menghukum tanpa melihat secara objektif kondisi si anggota ini. Oke, baik. Bang Johnson, setuju dengan Kapolri ekornya yang bermasalah yang dipotong kepalanya, Bang? Wahyu, saya mau melihatnya dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentu yang menyangkut internal ya, supaya jangan jargon ya.
itu ditindak paling tidak dua di atas ya. Selain juga seperti yang dikatakan Pak Beni, dilakukan evaluasi itu supaya tidak terulang lagi, supaya pada ini kan perubahannya bukan cuma soal sikap tapi sampai soal kata dan lain sebagainya ya, demi pelayanan langsung kepada masyarakat. Tapi yang jauh juga lebih penting adalah reaksi yang sangat cepat untuk merespon laporan ini, karena ini kan konteksnya perampokan, Mas Wahyu. Ya, jadi dari segi masyarakat ini agak emergensi ya, apalagi situasi ekonomi lagi seperti ini ya. Jadi butuh reaksi cepat untuk melawan itu. Nah, sementara yang ditampilkan selama ini kan Polres Jakarta Timur punya pasukan yang jago tuh, backbone itu gitu loh. Jadi jangan cuma pencitraan, tapi secara teknis ya juga dibutuhkan untuk menjawab situasi yang sangat emergensi itu. Nah, dua-duanya itu satu keping mata uang harus dilakukan menurut saya, supaya kita dapat sebagaimana oleh Kapolri, polisi yang presisi. Mungkin karena kemarin sempat di stop terlebih dahulu, dibenahi terlebih dahulu, Bang Johnson, patroli-patroli di jalan raya di tingkat Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya misalnya. Anda melihat karena itu tidak kemudian layanannya terganggu, atau pendidikan hukumnya justru yang juga ikut terganggu? Ya, semuanya harus dievaluasi. Kita sebagai rakyat kan merasa bahwa sekarang Polres punya pasukan yang punya reaksi cepat kan. Ini ternyata boro-boro reaksi cepat, nerima laporan aja penolakan. Nah, sekarang mari kita benahi dari mulai penolakan sampai bisa reaksi cepat ini bagaimana. Walaupun ada pil pahit di mana yang menerima laporan 2 di atasnya harus ditindak, dan itu harus direalisasikan. Kalau tidak nanti masyarakat akan bilang itu cuma jargon aja, itu cuma maunya Kapolri aja, dan itu tidak efektif sampai diubah. Bahkan Mas Wahyu, bisa juga berbahaya kalau ini tidak dilakukan evaluasi secara sungguh-sungguh. Ini bisa jadi politis untuk geser-menggeser di internal. Oke, bisa menjadi politis. Bisa menjadi politis begitu ya. Oke. Pak Beni, terakhir, jadi tidak hanya memperbaiki di sektor terdepan, layanan, aduan, tetapi juga ini unit reaksi cepatnya juga harus bertindak. Pak Beni, bagaimana? Ya, jadi sekarang ini di era masyarakat informasi, masyarakat ingin respon cepat. Masyarakat sudah terbiasa dengan pelayanan cepat di berbagai institusi ataupun perusahaan. Masyarakat juga menuntut kepada Polri demikian. Di samping itu, harus diingat bahwa di era masyarakat informasi, semua masyarakat pegang gawai dan bermain medsos. Sehingga ketika ada ketidakpuasan, dia akan upload di medsos dan viral. Contohnya kasus ini. Oleh sebab itu kami ingatkan kepada teman-teman di Polri untuk menyadari bahwa pengawasan publik sangat amat masif. Dan setiap saat apabila kita melakukan pelanggaran atau hal-hal yang negatif, siap-siap saja untuk viral dan kemudian dicopot. Baik. Terima kasih Pak Beni, Bang Johnson sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Semoga saja ada perbaikan dari teman-teman institusi Polri. Terima kasih, selamat malam.